Halo, selamat sore, selamat datang di acara Berani Bersuara, si berkreasi barengan sama literasi digital ya. Dan sore ini gue Ilham Ramdana, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Lale Ilmanino dan juga sama JKT48. Wah, seru banget kan? Halo, absen dulu dong. Selamat siang buat Aryo. Sore Asia. Siapa lagi nih yang udah join di sini? JKT-nya lagi tour ya? Emang iya ya. Pokoknya walaupun dia lagi tour, mereka udah menyiapin waktu buat kita ngobrol-ngobrol di sini. Terus siapa lagi nih? Selamat pagi. Wow, selamat pagi dari Jerman. Halo Olin Chandra dari Jerman. Halo, lagi nunggu JKT48. Ya, kita bakalan bukan. Kita lagi nunggu nih ya, kita lagi nungguin Lale Ilmanino buat join sama kita. Kita juga lagi nungguin JKT join sama kita. Jadi tungguin sebentar ya. Nimas Fra, halo. Nimas, halo Ilham, halo. By the way kalau Lale Ilmanino sama JKT48-nya udah ada, ayo dong di apa namanya? Invite kita buat biar kita live bareng. Yes, JKT48 send a request to be in your video. Iya, sebentar ya. Accept. Salam dari Deli Serdang, Hadi Hamka, ditunggu banget kok. Udah accept sebentar. Oke. Halo. Ya ampun, lagi pada di mana? Lagi di teater. Oh, lagi di teater. Abis tadi ada yang bilang katanya lagi live. Iya bener ya, lagi di teater ya. Oke, keren lagi tour ya. Gimana kabar? Baik, sehat semua? Baik, sehat Kak. Kakak gimana? Kita sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. By the way, udah bisa nonton di teater lagi belum sih? Udah bisa Kak, datang dong Kak di FX. Udah bisa, asik, pengen banget ke sana. Belum sempet. Iya, ini kita nih barengan. Kenapa? Kabarin aja kalau mau nonton. Pasti. Ya, kan Ini kita barengan sama hampir 800 orang ke sana. Wah, komen saya nggak kelihatan. By the way, yang mau nanya-nanya sama JKT48 juga boleh ya. Nanti kita bakalan kasih hadiah. Kita kasih hadiah buat 10 penanya terbaik. Wow. Seru banget. Aku boleh Asik. juga, Kak. Biar dapat hadiah. Kamu nggak boleh dong. Kamu kan artisnya. Kita yang nanya, kita yang jawab ya. Iya. Mandiri. Oke, kita langsung atau nunggu Lale Ilmanino dulu? Kita ngobrol dulu atau gimana? Langsung aja ya ngobrol ya. By the way, mau nanya dong, pertama kali nih waktu ditawarin sama si berkreasi untuk ada di project ini, di lagu ini, kalian kenapa waktu itu mempertimbangkan untuk kita ambil projectnya? Coba. Udah aku mantap banget. Mantap. Kita kan lebih banyak memakai platform digital juga kan. Jadi kita merasa ini tuh momen yang udah datang kan. Kak Nino. Hai Kak. Iya, jadi Nino. Itu momen yang tepat ya untuk Ambil kamera. Karena kan cocok. Karena kita Halo. Hai Kak Ilma. Hai Kak. Halo Nino, halo Lale Ilman. Halo. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi, kalian lagi berdua ya? Bisa dari mana tuh? Kita Manggung. ini ada rekaman sekarang lagi mau di tempat manggung, balik mau manggung. Woi, asik. Tapi kita minta waktunya sebentar ya. Ayo, aman dong. Oke. JKT, jawab dulu dong tadi. Waktu ditawarin bikin lagu ini, kenapa langsung kita ikutan gitu? Yang tadi sih, karena kita kan sering banget menggunakan sosial media gitu. Dan ini kan udah cocok banget ya sama kegiatan yang kita alami belakangan ini. Yang kita alamin juga. Jadi kita tuh ngelihat arti lagunya tuh bagus banget gitu sama keadaan sekarang kan. Emang sosial media banyak banget digunakan sama banyak orang kan. Dan emang sebagai orang-orang yang sering menggunakan sosial media tuh emang harus bijak untuk bermain di sosial media. Karena kan banyak orang ya yang di sosial media. Jadi kita nggak boleh asal. Iya, nggak boleh asal.
Karena hati-hati bicara. kita ngerasa juga apa ya, kita itu melalui sosial media jadi lebih dekat sama followers kita, sama fans juga, sama audiens juga. Jadi kita merasa lagu ini mungkin kita bisa sedikit membantu untuk mengingatkan mereka, bahkan mengingatkan orang yang lain juga. Iya sih, bener banget sih ya. Sekarang tuh orang di digital ngomongnya sembarangan banget, bener-bener nggak ada hati-hatinya. Aduh, kalau Lale sama Ilman gimana? Menurut lo nih yang paling sekarang yang paling urgent di digital tuh apa sih? Ya, itu yang makanya kita sampaikan lewat lagu ini. Kayak ya mungkin harus lebih hati-hati, harus punya empati juga sama orang gitu kan. Banyak kan sekarang yang asal-asal ngomong aja padahal belum tentu itu faktanya bener atau enggak gitu kan. Benar. Jadi makanya kita sampaikan kayak mulutmu tuh harimau, sebenarnya di lagu ini ada lirik seperti itu kan. Benar. Mulutmu harimau. Kalau dulu kan mulutmu harimau, sekarang kan jempolmu harimaumu bahaya. Nah, Iya, apalagi betul. nah ini dia harimaunya. Waktu video Hai. Halo. Halo, Nino, lagi di mana lu, No? Lagi di kantor, No ya? Jadi gini, barusan Lale sama Ilman juga di sini, kita lagi rekaman lagunya Afgan yang baru. Tapi Lale sama Ilman harus cabut duluan. Gitu. Hai, Oke. JKT, Ashel, Jessie, Kiki, Kani. Hai. Halo. No, kita lagi ngomongin soal ini nih. Kita lagi ngomongin soal tadi yang lagi urgent banget di sosial media kan sekarang. Orang-orang tuh sekarang kalau ngomong tuh kagak dipikir dulu. Nah, pasti lu kan yang nulis liriknya kan. Lu terinspirasi dari mana aja sih dari lirik-liriknya? Enggak, sebenarnya sih inspirasi awalnya dulu kan orang tua kita pasti pernah bilang mulutmu harimaumu. Nah, tapi berhubung sekarang teknologi makin canggih, komunikasi kan nggak cuma pakai mulut aja gitu, tapi pakai jari juga. Jadi di bagian pre-chorus itu emang ada bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah. Jadi jangan mangsa orang. Lo harus pakai bibir dan jemari lo tuh untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kalau mau ngomong tuh dipikirin dulu, karena terkadang juga kita kalau ngomong sesuatu, mungkin hati kita nggak pengen ngelukain orang lain, tapi ada juga hati yang bisa terluka gara-gara omongan kita. Jadi think before you speak. Itu tuh, gue nonton video klipnya kan, dan gitu gue dengerin liriknya. Ada yang menarik adalah gini nih, yang menarik itu ada kata-kata hati-hati sebelum bicara, karena pokoknya hati-hati sebelum bicara, hati-hati ada hati yang tersakiti kan. Yang terluka. Orang zaman sekarang tuh masalahnya gini, mereka nge-tweet macem-macem, mereka komen macem-macem. Kalau kita marah, mereka bakalan, alah baper lu, lu pernah juga ya? Iya. Maaf, jarang ya biasanya baper. Padahal cuma bercanda gitu. Dari teman-teman JKT dulu pernah nggak sih kalian digituin sama orang atau pernah tersinggung dari sosial media nggak sih? Pasti ada sih Kak. Tapi kita menunjukkannya gitu loh, karena kan kalau kita menunjukkannya pasti malah makin ya gimana gitu ya. Jadi kita lebih ke aku sih. Oh, dihapus aja. Ya hapus aja. Pinter juga ya. Jadi nggak usah dipikirin ya. Tapi kan itu kalau cewek ya, ini buat Lale Ilmanino kan lu walaupun laki-laki tampan bertiga ya, bener-bener sosok yang sangat positif dan hampir tanpa hater sama sekali ya. Lu pernah juga nggak sih kayak orang ngeselin gitu komennya di sosmed? Jadi kalau Itu lucu tuh. Ini ngeselin nih. komen jadi ngomongin apa tadi pertanyaannya, Ham? Pernah ngelihat komen ngeselin di sosmed? Iya, komen-komen ngeselin. Padahal kan lu cowok nih bertiga. Kalau cewek kan wajar ya kayak dia sensitif Oh, gitu. enggak, gua ada cerita satu tentang komentar di Apa sosmed. tuh? Jadi waktu itu Lale Ilmanino lagi bikinin lagu buat JKT yang Rhapsody. Oke. Ya kan. Nino, lo ngapain sih, No? Nakut-nakutin. Jadi waktu itu kita lagi bikinin lagu itu, lagi proses pembuatan lagunya. Terus kita kan udah mulai nge-blast di sosial media gitu kan, kayak kita lagi kerja bareng sama JKT nih. Terus tiba-tiba komentar mulai berdatangan nih, tiba-tiba, "Bang, awas ya kalau lagunya nggak enak." Wah, kayak gitu model-model komentarnya. Terus kita nanggepinnya justru kayak oh ya udah berarti kita emang harus bikin yang bagus gitu kan buat JKT. Dan alhamdulillahnya Rhapsody bagus ya. Iya.
Asik. Terbaik Rhapsody. Gue nih sebenarnya tadi pengen iseng doang, tapi nggak bisa gue matiin lagi filternya, maaf ya. Lagian aneh-aneh. Nggak apa-apa, bagus tuh. Gede. Wah, no, itu lu kelihatan gede banget bibir. Nggak tahu nih, Ham. Nggak bisa gue geser. Oke, tapi Bisa. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, bagus. Tapi ketika bikin Rhapsody kan tadi banyak orang yang bilang, Rius sendiri. Makin kan. no, muka lu penyok. Bagus, bagus. Udah bisa. Nah, Oke, welcome. oke. Oke. Tadi kan ketika bikin Rhapsody kan dibilang pada wah harus bagus gitu kan. Tapi pas hasilnya jadi, ada yang ini juga nggak ada yang komen gini doang nih apa nih gitu. Nggak ada Kak. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Asik, Puaskan keren. kok Kak. Sebenarnya gini sih, Ham. Keren. Kita kan pasti kan selalu punya sesuatu untuk disampaikan. Tapi ada banyak jalan untuk menyampaikan maksud yang pengen kita sampaikan gitu. Kayak contohnya nih, kalau Lali Ilman itu paling sering ketemu sama komen-komen yang kayak tadi yang Lali ceritain. Misalnya, mereka nggak puas sama karyanya, mereka langsung bilang, apaan yang lagunya nggak enak? Apaan yang lagunya kayak bikin anak TK gitu. Coba lo bayangin kalau lo lagi di tongkrongan, ketemu sama temen lo yang emang suka bikin lagu. Apakah lo langsung datang kayak, lagu lo nggak enak banget kayak bikin anak TK? Kan enggak. Gitu. Jadi kayak, lo bisa ngomong kayak, gue udah denger lagu lo nih guys, tapi mungkin kayaknya nggak begitu sesuai nih sama apa yang gue suka. Tapi nggak tahu juga deh, coba deh lo dengerin lagi. Siapa tahu bisa jadi masukan untuk membangun gitu kan. Maksudnya banyak cara untuk ngasih tahu. Kita pengen di lagu ini ngajak teman-teman semuanya tuh lebih bisa makin cakap untuk berliterasi digital aja gitu, bahwa lo kalau pengen nyampein sesuatu tuh selalu ada cara yang baik kok. Nah, itu dia masalahnya adalah ya sekarang karakter Gen Z tuh mereka terlalu frontal dan to the point gitu. Dan gue yakin lagu ini juga dibikin buat mereka juga kan, buat para Gen Z itu kan. Menurut lo nih, yang harus banget diperbaiki sama Gen Z untuk beretika di internet apa aja sih? Mungkin kalau menurut gue cara yang paling simpel adalah bayangin aja apa yang pengen lo sampaikan tuh kalau datangnya dari orang lain ke lo, kira-kira lo bakal sakit nggak hatinya? Gitu. Kalau misalnya emang ternyata pas lo bayangin itu bikin sakit hati, ya lo jangan layangkan itu untuk menyakiti hati orang lain. Bener sih. Kalau lo nggak mau dicubit, jangan nyubit lah gitu ya gampangnya ya. Kalau dari JKT gimana? Ada nggak tips nih buat adik-adik gitu? Kita masih ada adiknya. Kita masih ada Iya, atau kan adik. kita masih Gen Z. Iya sama aku. Mungkin di Shani kali ya, di Shani yang mewakilkan dia. Buat kita juga gitu. Sebenarnya sama sih, cuman sebenarnya kan kita juga nggak bisa membatasi orang untuk beropini ya di sosial media gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita harus bisa pikir aja sih sebelum mengungkapin apa yang kita pengen ungkapin gitu. Dan aku bersyukurnya sih kalau anak-anak JKT ini, adik-adik aku ini ya mereka udah cukup kita sih kalau di sosial media gitu kan. Jadi ya kalau untuk JKT-nya sendiri sih aku ngerasa mereka udah aman. Cuman kalau orang di luar ya mungkin ada beberapa hal yang bikin kita kadang nggak nyaman ya. Kan ya seharusnya depannya karena kadang kita yang kok kayak dia gitu. Oke. Iya sih. Tapi pas kalian berdua, ini kan kolaborasi antara banyak orang nih ya. Pas bikin lagu, pas bikin lirik, pas bikin musik, pas bikin video klip, ada nggak sih hal-hal yang menarik yang tidak kelihatan di luar? Yang nggak kelihatan di luar. Apa ya? Kayak nggak ada deh. Masa sih? Apa yang oke lah, misalnya gini, misalnya JKT ini kolaborasi sama Lale Ilman Nino, serunya di mana sih? Proses videonya itu Kenapa? iya. Atau nggak pas lagi recording gitu. Iya, aku kan salah satu penggemarnya karya Kalale juga kan. Jadi pas dikasih kesempatan buat kolaborasi bareng, berarti seneng banget, terutama pas
ketemu langsung ya pas proses pembuatan musik videonya, seneng pasti. Asik. Ashel sampai gesrek tau nggak? Waduh. Part kalau emang yang sendiri itu kan itu nonton Ashel sampai gesrek monitor. Nggak spill aja nih kita. Cie, pada starstruck ya. Aduh. Itu seneng sih maksudnya. Iya. Apa ya, kan setelah Rhapsody itu kan, terus tiba-tiba Hmm. dikasih tahu bakal ada collab lagi, rasanya kayak, wah Iya seneng. bisa ketemu lagi nih gitu kan gitu. Terus waktu syuting MV seru juga sih kan, kita syutingnya itu di salah satu sekolah Mhm. dan itu weekday ya. Iya. Iya. Jadi masih ada anak-anak sekolahnya kak ngeliatin di Iya, terus kita. kayak ngeliatin gitu. Kita juga rasanya jadi anak sekolah lagi gitu. Waduh, mungkin rasa kayak jadi guru BP kali ya. Lucu sih gitu. Jadi, itu Oke, banyak nih sekolah yang lewat. gue juga lihat kemarin tadi pagi videonya. Lucu-lucu banget yang di sekolah. Ih, gemes. Hati-hati sama Kanino ya. Ini gemesan juga soalnya. By the... enggak. Tapi menurut kalian nih ya, gimana sih menyampaikan satu hal yang menurut kita tuh sangat urgent sekali in a fun way jadi dari musik gitu. Seberapa impact-nya sih menurut kalian bakalan oke banget nggak nih? Bentar ya, suaranya nggak kedengeran. Gue cari. Oke, gue ulang ya. Oke. Ini kan menurut kita semua, ini kan literasi digital ini lumayan urgent ya buat anak-anak zaman sekarang gitu kan. Karena ini kayak pedang bermata dua nih, bisa dibuat hal yang baik, bisa dibuat hal yang buruk nih. Terus lo menyampaikan pesan-pesan ini lewat sesuatu yang fun berupa musik nih. Menurut lo impact-nya bakalan kayak gimana? Ya harapannya sih impact-nya sih bakal bisa lebih mudah masuk ke hati orang dibandingkan mereka dikasih tahu dengan cara lisan seperti biasa gitu. Karena kan semua orang kan pasti pernah dibilangin lah sama temennya atau sama keluarganya atau sama kerabatnya, lo hati-hati kalau ngomong. Nah kalau misalnya digituin kan biasanya orang malah kayak apaan sih lo gitu. Makanya kami Benar. bahagia banget di berani bersuara ini sama teman-teman si berkreasi Kominfo, dan lagi juga dikasih kesempatan buat berkolaborasi lagi sama JKT48. Nah ini belum diceritain nih, jadi waktu kita bikin lagunya kita emang agak sedikit aduh siapa ya nyanyinya sama siapa ya gitu. Terus kita bertiga ngobrol di antara beberapa kerja sama Lala Ilmanino bersama musisi-musisi yang sudah pernah ada. Kayaknya salah satu yang paling membekas tuh kerja sama bareng sama teman-teman JKT48. Kenapa? Karena waktu itu Lala Ilmanino dikasih kesempatan yang sangat luar biasa. Kita disuruh nulis lagu yang merupakan single original pertama mereka. Sebelumnya JKT48 belum pernah nulis original. Itu kan sebuah kesempatan yang nggak bisa kita beli, ngerti nggak lo? Kayak oh ya udah ini emang ditunjuk nih sama JKT48 and team gitu. Dan abis kita bikin, gue ngerasain banget rasanya betapa fansnya JKT48 itu emang bener-bener luar biasa banget mendukung JKT48. Lo bayangin nggak Ham, waktu abis lagu Rhapsody dirilis, yang tadi Ilman sama Lale cerita juga di awal, awas lo bang kalau nggak bagus. Iya, tapi kan sudah kan bagus atau nggak relatif ya. Kita juga tetap deg-degan tuh pas rilis, diterima nggak ya gitu. Pas abis keluar, zreng, tiba-tiba isi DM gue ada fans-fans JKT48 yang ngomong, Kak, terima kasih banyak ya udah nulis single original pertama buat JKT48. Pokoknya kalau abang ada apa-apa di depan sana, kami siap kawal. Buset, keren banget. Lale, Ilman, Nino, lu bikin ormas dong kalau gitu. Udah banyak yang mau ngawal. Nah, maksud gua itu kan salah satu bukti bahwa kalau misalnya kita bisa punya komunikasi yang baik, even mereka itu kan fans JKT48 bukan fansnya Lale Ilmanino. Kalau kita semuanya ngasih hal yang positif, semuanya kan bisa jadi bersatu gitu. Moga-moga ini bisa jadi langkah awal yang baik untuk percontohan banyak sekali kerjasama di dalam musik kemudian hari ya. Dan abis selesai lagu Berani Bersuara pun, gue udah ngobrol juga sama Lale sama Ilman sama tim Lale Ilmanino.
kayaknya kita masih penasaran deh pengen bikin lagu lagi buat JKT48 buat manjangin scene. Abis ini kita bahas lagunya ya. Tapi sekarang gue mau ngundang buat temen-temen yang udah join di live ini. Lo mau nanya apapun sama Lalil Manino sama JKT48 boleh. Pertanyaan yang bagus kita kasih hadiah ada 500.000 buat 10 orang. Ham, by the way. Apa? Gue sama Lale mesti standby manggung, nggak apa-apa ya kalau gue duluan ya. Oke, Teman-teman siap. semuanya. Siap, thank you ya. Dadah. JKT, bye-bye. Lalil Ilman, thank you. Semangat Kak. Lancar-lancar ya Kak. No, lo belum kan, No? Gue manggungnya masih jam 7 malam dan sekarang sebenarnya gue nih lagi kerja Ilham. Ini gue lagi rekaman. Nih, gue kasih lihat aja deh ya, biar nih. Lagi rekaman ini tuh. Wow. Keren. Kicil. Tapi nggak apa-apa, gue temenin. Oke. Sampai habis. Sebentar lagi ya. Nih dari Via nih, apakah ada kendala saat bikin lagu ini berani bersuara dan syuting-syuting? Lalu gimana cara ngatasinnya? Ada kendala nggak sih? Kalau gue lihat di video klipnya sih seru-seru aja ya. Nggak ada sih, alhamdulillah. Sebenarnya PR banget sih waktu dapat pekerjaan ini gitu ya, ditugaskan buat bikin lagu ini karena Lalil Manino kemarin lagi di tengah rentetan pekerjaan yang heavy banget. Kita lagi bikin lagu, tiba-tiba masuk, jeng, guys, bikin lagu lagi nih. Gitu terus kayak lagunya liriknya juga. Gue tuh setiap dapat pesanan lagu seperti ini tuh bebannya tuh lebih bukan beban sih ya, lebih kayak challenge-nya. Challenge-nya tuh biasanya lebih berat dibanding biasanya. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan ini akan didengerin sama orang dan dilakukan sama orang lain gitu. Jadi, benar ya. Tapi nggak tahu kenapa setiap gue bekerja sama nih Lalil Manino sama siapapun gitu ya, yang bikin enak itu tuh bukan kayak seberapa berat atau ringan pekerjaannya, tapi sama siapa kita bekerja sama sih menurut gue. Dan gue ngerasa dari dulu kan buat gue yang nulis lirik tuh gue harus membayangkan bagaimana kalau misalnya lirik ini dinyanyikan sama orang lain gitu. Nah, karena emang kemarin kerja sama bareng sama si JKT48 untuk Rhapsody itu emang smooth banget. Gue bahkan waktu itu bikin lagunya sambil nonton Liverpool, Ham. Liriknya. Waduh, menang kan? Gara-gara waktu itu ada koreksi, revisi. Gue lagi tengah-tengah jam 3 pagi nonton bola, ditelepon sama Ilman sama Lale. Wih, ganti lirik. Tapi entah kenapa, karena kerjasamanya emang menyenangkan ya, gue fine-fine aja. Nah, ini terjadi lagi di Berani Bersuara sih menurut gue. Asik. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan lagi yang berhubungan sama yang tadi lo omongin. Lu kan tadi bilang salah satu yang paling berkesan banget sama JKT48 adalah ketika lo bikinin rap kan. Selain karena bikin pertama. Halo. Terus? Selain karena lu bikinin single pertamanya, apa sih yang bikin mereka lu nyaman gitu kerja sama JKT48? Apakah mereka gampang nih nangkepnya? Mereka pokoknya cepet deh gitu atau gimana? Ya, sebenarnya kalau ditanya secara teknisnya rekaman sama JKT48 itu bisa dibilang yang paling ribet dibanding rekaman sama musisi yang lain ya, karena yang nyanyi banyak banget. Terus lo harus bisa ngatur gimana caranya supaya itu suara semua kedengeran. Tapi menurut gue rekaman sama mereka tuh serunya adalah buat gue tuh sebagai produser dan pencipta lagu bareng sama Lale dan Ilman, ketika gue tahu warna yang sangat udah otentik dari seorang musisi atau dari sebuah grup, itu sangat memudahkan gue untuk membuat karya gitu. Dan JKT48 itu sejak awal muncul itu tuh emang udah masuk kan ke hati masyarakat kita gitu. Dan gue juga salah satu di antara orang-orang yang mendengarkan banget lagu-lagu JKT48 walaupun mungkin langgungnya jarang bareng gitu, tapi maksudnya siapa sih yang nggak tahu gitu. Nah itu tuh yang ngebantu gue untuk nulis Berani Bersuara ini dari awal, dari sebelum kita milih JKT48 baru diomong-omongin doang di kepala gue tuh. Gue nulis lirik dan notasi bareng sama Lale dan Ilman tuh emang udah ngebayangin bahwa ini yang nyanyi bakal mereka. Oke. Wow. Kalau buat JKT sendiri, ini kan tadi Nino bilang ini kesulitannya adalah bagaimana caranya nih mereka yang rame ini semuanya bersuara dengan ya mungkin adil dan seimbang gitu ya. Kalian ada kesulitan nggak sih waktu rekaman buat JKT? Kita tuh emang kalau selama rekaman itu emang biasanya sistem rekaman itu beda kan dari para musisi lain. Kita memang sekali rekaman bisa langsung 4 orang, 5 orang gitu kan. Mungkin kesulitannya, tantangannya waktu itu gimana caranya biar apa ya, kita nyamain menyesuaikan vibes-nya gitu ya. samain vibes-nya sama Beda-beda kan gitu. Jadi ya
tantangan buat kita, dan seneng banget kalau misalnya hari ini senang juga rekaman sama kita. Jadi walaupun kita suaranya agak beda-beda, kita paham ya, makasih banget. Sama-sama, kita juga terima kasih banyak. JKT48 tuh bener-bener nggak pakai, waktu kita tanya mau ikut nyanyi atau enggak tuh mereka tuh bener-bener sama sekali nggak ada ribetnya loh. Maksudnya kayak hari ini gue minta tolong manajemennya Lali Ilmanino tanya, oke JKT48 mau nggak nyanyi bareng sama Lali Ilmanino lagu ini? Besokannya kayak, aman mas? Ini yang nelpon orangnya. Asik. Oke, ini gue sambil bacain pertanyaan dari teman-teman ya. Ada dari play.yum. Ada ketakutan nggak sih pas bikin lagu ini? Karena kan ini bukan sekedar lagu ya. Ini adalah sebuah lagu yang diwajibkan untuk menyampaikan pesan ke orang-orang bahwa kita harus hati-hati banget di digital gitu kan. Di awalnya lo ada kekhawatiran nggak sih untuk, aduh ntar sesuai nggak ya, nyampe nggak ya pesannya, orang suka nggak ya gitu, apa ya udah cuek aja, santai aja gitu? Enggak sih Am, karena emang bikin lagu tuh udah jadi kesehariannya Lali Ilmanino gitu ya. Jadi menurut gue tuh yang penting tuh niatnya sih di awal. Kayak gue tahu emang ini beban untuk nyampain sesuatu, tapi kayak dari awal nawaitunya tuh emang bikin lagu ini tuh buat kebaikan. Jadi moga-moga yang ikut di belakangnya tuh kebaikan semuanya juga gitu. Gue yakin juga JKT48 mau join di sini juga karena ngerti bahwa ini adalah lagu yang nggak cuma sekedar buat hiburan aja sih, emang buat diresapi maknanya gitu. Oke. Tapi in real life nih ya, in real life ini kan lagunya tadi yang gue bilang lah pesannya bagus gitu ya, hati-hati sebelum bicara takutnya ada hati yang tersakiti gitu ya. In real life JKT atau sama Nino, lu pernah nggak sih nemuin orang-orang yang ngomongnya kayak gitu nyebelin asal-asalan terus lu peringatin gitu? Apa gimana? Apa lu cuek aja kayak ya udah gue ngomong aja bodo amat, atau lu diem aja? Kalau gue sih lebih ke bodo amat nih biasanya ya Ham ya. Cuma di lagu ini tuh jangan, moga-moga teman-teman yang lagi menyaksikan live ini juga nggak salah tangkap ya. Bukannya kita ngajak teman-teman buat nggak boleh berani bersuara sih. Justru emang kita ngajakin teman-teman berani bersuara. Tapi ingat, yang namanya berani berpendapat, berani bersuara itu bukan berarti asal bicaranya gitu. Betul. Lebih ke situ aja sih. Orang kadang-kadang yang penting sekarang vokal ya, yang dia omongin apa tahu udah dari vokal aja gitu. Aduh. Iya, Kalau kan orang kan pada bilang kalau misalnya orang ngomong asal terus habis itu ternyata ada satu pihak yang ngerasa itu ofensif, pasti mereka bakal, lu jangan ngomong kayak gini dong, terus di counter lagi sama orang tersebut. Loh, kan ini kan zamannya kebebasan berpendapat. Nah, benar. Iya bener, bebas, Kalau tapi nggak ngasal kan. Iya, kalau JKT gimana? Kalian lebih kayak lu bakalan kalian ngomongin apa ya udahlah biarin aja lah gitu. Kalau kita sebenarnya lebih ke biarin aja sih, Kak, lebih ke bodo amat. Cuman mungkin kalau ada beberapa hal yang udah kelewatan ngomong tapi tetap dengan cara baik-baik sih. Iya, bener sih, setuju. Satu nih, ada yang minta disemangatin nih. Kemarin kan baru aja pengumuman itu SBMPTN. Banyak banget yang nggak beruntung. Semangatin dong buat yang nggak beruntung katanya. Semangat ya pokoknya. Banget teman-teman semuanya. Masih ada mandiri kok, masih bisa ujian lagi. Karena kan hidup ini tidak berhenti sampai di SBMPTN doang. Masih ada Iya, mandiri betul. kok. Iya. Masih ada banyak. Semangat. Iya. Amin. Iya, selamat juga buat yang keterima SNM dan SBMPTN. Yang belum coba lagi di Mandiri ya. Iya, kalau nggak tahun depan ya. Oke, ini terakhir nih pertanyaan gue terakhir. Next, Apa tuh? Nino, JKT ada nggak sih lu bakalan nextnya berkolaborasi lagi dong, bikin lagu yang semacam ini nih, lagu-lagu yang punya pesan lain selain cuma dinyanyiin aja gitu. Ya, sebenarnya kalau tadi gue udah sempet state juga ya bahwa Lali Ilmanino punya keinginan banget buat ngajak JKT48 lagi untuk berkolaborasi, lebih ke kita menciptakan lagu untuk mereka sih harapannya, karena kita ngerasa kemarin waktu si Lali Ilmanino bikin Rhapsody tuh kayak JKT48 punya satu area baru aja di dalam musik-musiknya mereka gitu. Kalau lo dulu biasanya ngeliat musik-musik mereka yang upbeat dan bisa di-chant, terus sekarang juga single baru mereka, selamat ya by the way guys, single barunya, single original keduanya. Asik, selamat. Single originalnya mereka kan kembali medium to upbeat gitu. Nah, kita ngerasa oke ini kita bisa jadi partner yang bakal bikin lagu yang untuk lebih Indonesianya gitu. Karena
Karena Iya. nggak bisa dipungkiri JKT48 sebagai sister group dari AKB48 kan sangat Jepang sekali gitu ya, touch-nya gitu. betul, Dan J-pop. semenjak Rhapsody kan waktu itu kita juga agak nekat sih sebenarnya bikinin lagu kayak gitu. Kayak kalau gue beranggapan ini pendapat pribadi gue aja ya, menurut gue lagunya JKT48 itu harus ada yang mewakili musiknya Indonesia juga gitu. Dan gue merasa Rhapsody itu sangat JKT48 yang sangat Indonesia sekali. Jadi harapannya entah itu untuk tujuan seperti ini lagi, seperti Berani Bersuara, atau bikin lagu untuk lagu pop untuk dinikmati sama orang-orang, kita sih berharap di depan nanti akan ada kesempatan lagi untuk bekerja sama. Asik. Amin. Amin. Kalau dari JKT, kasih dong pesan buat teman-teman yang lagi nonton nih ya, terutama Gen Z, generasi yang muda banget, buat bagaimana cara bersikap di digital. Pesan-pesannya buat teman-teman yang Gen Z yang lagi nonton ini, bagaimana caranya bersikap di digital gitu. Bersikap digital kan sosial media sekarang dipantau sama banyak orang ya Kak, dan nggak cuma kita doang yang main sosmed, harus ada banyak hati yang dijaga, dan apa yang kita ketik pasti nggak dilihat sama satu atau dua orang doang, pasti banyak dari orang luar yang juga ngelihat sosmed kita, terutama karena kita juga public figure ya Kak, punya banyak pengikut, jadi harus dicontohkan yang benar gimana, jangan asal bicara. Dan juga untuk yang komentar itu juga harus dijaga, karena hati orang kan beda-beda ya Kak. Bener. Ada yang dikata-katain kayak gimana kuat banget. Ada yang baru dicolek sedikit aja udah hancur berantakan ya kan? Gitu. Iya. Bijak aja sih. Bijak, betul. Cuman kita nggak tahu kondisi hati seseorang, yang mungkin bisa aja kayak sebenarnya orang ini baik, cuman hatinya tuh lagi gak enak gitu. Terus kita misalnya komen apa, takutnya kan kayak, ih kenapa sih gitu, jadi down banget kan, takutnya kayak gitu. Iya sih. Kalau Om Nino ini pesannya apa Om Nino? Kurang ajar. Ya kalau secara umur ya udah bener sih panggilan kayak gitu. Ya silakan Mas Afgan. Duh. Pernah lihat Afgan kebelet pipis nggak? Itu barusan. Baru sekali bro. Dan jangan sering-sering kalau bisa ya. Kalau pesan ya, Iya betul. Pesannya sih sama aja sih kayak yang tadi di depan kita udah sebutin ya. Kalau lo tahu gini, suara lo itu berarti banget. Mungkin buat lo yang selama ini ngerasa kalau suara lo nggak matter tuh salah gitu. Suara lo tuh berarti banget. Tapi ketika lo tahu suara lo berarti, teruskan arti itu menjadi arti yang baik, jangan jadi arti yang buruk gitu. Ketika lo pengen menyampaikan sesuatu, pikirkan apa yang pengen disampaikan, pikirkan bagaimana caranya disampaikan gitu. Karena segitu berartinya suara lo, sampai kalau lo salah, itu bisa ngelukain hati orang lain dan bisa bikin orang lain bener-bener ngerasa hidupnya jadi nggak berarti malah. Jadi pilihlah kata-kata yang tepat, gunakanlah kalimat yang baik, dan jadilah cahaya buat orang-orang di luar sana. Karena suara itu semuanya tuh dari komunikasi kan, Ham. Orang bisa berantem cuma gara-gara salah ngomong, orang bisa cerai cuma gara-gara salah ngomong gitu. Jadi jangan sampai lo jadi contoh bagian situ, jadilah contoh yang baik. Iya, amit-amit lah ya. Nino, thank you banget. JKT48, thank you banget udah ambil bagian di gerakan nasional literasi digital ini sama masih berkreasi ya. Kita tungguin next project-nya berdua ya. Nanti kita bakal ngumumin siapa aja yang dapetin 50.000 buat 10 orang, jadi total 500.000 ya. Nanti di DM masing-masing, gak usah khawatir. Tungguin aja info dari kita. Oke, Nino, makasih banget. JKT, makasih banget. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Thank you Kak. Makasih Kak. Dadah, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Dadah. Dah. Langsung kita ngomongin.